Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu kini sedang menggodok materi khotbah terkait Pilkada serentak 2018. Materi disiapkan untuk memberikan wawasan pencegahan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi suku, agama, ras, dan golongan atau SARA dalam Pilkada. Anggota Bawaslu Muhammad Aifuddin mengatakan Bawaslu berkeinginan memberi materi khotbah yang berwawasan pencegahan, sosialisasi, pengawasan terkait Pilkada serentak. Cara itu sebagai sarana agar Pilkada tidak dipenuhi politik uang dan politisasi SARA. Ia menyebut materinya akan selesai dalam waktu dekat. Aifuddin juga mengatakan dalam proses penyusunan materi ini Bawaslu mengajak tokoh dari semua agama untuk menyampaikan pentingnya memilih pemimpin yang jujur dan adil. Dia juga mencontohkan politik uang dalam semua agama dilarang. Materi seperti ini yang akan disampaikan kepada masyarakat dari semua agama. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyambut baik keinginan Bawaslu yang meminta masukan terkait rencana penyusunan materi khotbah untuk para khotib, dai, dan penyiar agama. Menurut Wakil Ketua Umum MUI Zainud Tauhid Saadi, pihaknya siap bekerja sama dengan Bawaslu demi mewujudkan pemilu yang berkualitas, aman, damai, bersih, jujur, dan bermartabat. Zainud Tauhid juga mengatakan MUI tetap akan meminta penjelasan dari Bawaslu terkait dengan rencana tersebut. Apakah yang dimaksud itu menyusun materi khotbah atau membuat pedoman khotbah? Jika materi khotbah tersebut untuk mensosialisasikan dua isu agar Pilkada terbebas dari politik uang dan politik SARA, maka MUI sangat mendukung. Substansinya sesuai dengan rekomendasi Rakernas MUI ketiga di Bogor bahwa Pilkada harus dijauhkan dari isu SARA dan money politik. Ya, selamat malam pemirsa. Jelang Pilkada hadir menjumpai Anda bersama dengan saya Lulu Miati dan kita akan membahas mengenai rencana dari Bawaslu yang menyusun materi khutbah ini agar dalam masa kampanye Pilkada 2018 suasananya lebih tentram begitu ya, karena berdasarkan dengan pengalaman di Pilkada DKI Jakarta 2017. Nah, seperti dikatakan bahwa dalam tayangan memang belum diputuskan apakah hanya pedomannya saja atau materinya pun sampai dibuat oleh Bawaslu. Kita akan membahasnya, nanti Anda juga dapat berinteraksi bersama kami, tapi saya kenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di studio JAK TV. Dari sebelah kiri saya sudah ada Pak Najamuddin Ramli, Wasekjen MUI. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa JAK TV dimanapun berada. Baik, selanjutnya ada Bang Muhammad Nasib, pengamat politik UI. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Lulu. Ya, dan juga dari Komisioner Bawaslu ada Pak Muhammad Aifuddin. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau saya ke Bawaslu dulu nih terkait dengan rencana ini, langsung ada yang pro dan kontra, menganggap bahwa oke, ini baik karena memang ada tujuannya baik sebenarnya ya, tapi kemudian ya banyak pro dan kontra, polemik. Bagaimana bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Mbak Lulu. Senang pada sore hari ini kita bersama Yai Nasih, Yai Najamuddin Ramli. Yang pertama tentu kita ingin menyampaikan selamat Imlek dulu buat saudara-saudara kita yang merayakan. Yang kedua terkait rencana pembuatan materi khutbah ini sebenarnya adalah kita memang ingin menggandeng para tokoh agama. Sebenarnya tidak hanya khusus untuk yang muslim, tetapi juga semua agama. Dan salah satu pemetaan kita kan isu krusialnya kan adalah bagaimana politik uang dan politisasi SARA ini dalam semua pilkada kan meriah. Nah, kita antisipasi dengan beberapa gerakan, diantaranya deklarasi serentak yang kemarin. Nah, untuk menurunkan ke level yang lebih teknis lagi, kami memang sudah merencanakan untuk bertemu. Kalau audiensi ke masing-masing sudah, hanya MUI kemarin kami jadwalnya yang nggak pas, sebenarnya sudah dikasih waktu, tapi pada saatnya nanti kita pasti ketemu. Bahkan di sekitar tanggal 22 kita ingin bertemu dengan perwakilan semua agama yang kira-kira kami ini ingin mengajak tokoh agama yang selama ini memang dianggap semua pihak menjadi aktor penting untuk mendamaikan, untuk mendinginkan suasana. Jadi sebenarnya fokusnya adalah kita mengajak semua tokoh agama, tidak hanya yang muslim, tapi semua agama juga termasuk Konghucu. Nah, situasinya itu saya juga kaget kok kenapa seakan-akan kita dianggap mau mengatur khutbahnya atau mengawasi khotibnya. Nah, tentu ini perlu diklarifikasi bahwa
kami memang menyusun beberapa daftar bacaan yang sifatnya itu opsional, tidak ada sama sekali kewajiban itu untuk dipakai, harus dipakai. Tetapi di situ kira-kira apa yang akan kita sampaikan, misalnya ya seperti bahan bacaan selama ini yang ada, misalnya soal Islam dan lingkungan hidup, itu kan baik-baik saja. Kemudian Islam dan politik uang, misalnya, pasti semua agama juga akan melarang itu. Nah, dengan cara seperti ini kami berharap sentuhan untuk menyadarkan publik atas bahaya politik uang, atas bahaya politisasi sara itu semakin mengena pada jamaahnya, kepada pengikutnya. Jadi sebenarnya niat awalnya itu adalah untuk memberi suplemen bacaan terkait isu-isu yang kita anggap rawan dalam pemilu. Ini kaitannya untuk, jadi tidak mengetikkan misalnya materi atau isi dari khutbahnya. Tidak sama sekali. Dan ini bisa dipakai, bisa tidak. Misalnya tema-tema seputar adu domba dalam agama-agama itu seperti apa penjelasannya, dan itu bisa disampaikan dengan proporsional, tidak malah mengompor-ngompori suasana. Termasuk juga misalnya politik uang. Nah, politik uang itu dalam doktrin agama A, B, C, Islam, Kristen itu seperti apa, itu kita semua kasih porsinya untuk kemudian pada saatnya nanti kita sama-sama review dengan beberapa tokoh agama yang kita mintakan konsultasinya nanti. Baik. Ke MUI, bagaimana Pak Najamuddin? Kalau tadi dari ketua MUI mengatakan oke begitu ya, untuk apa namanya secara umum tadi apakah kemudian pedoman atau materi dan segala macamnya nanti akan dibicarakan dan akan ada pertemuan juga nih audiensi antara Bawaslu dengan MUI. Majelis Ulama Indonesia memayungi beberapa elemen. Ada organisasi massa Islam, ada zu'ama, ada tokoh-tokoh individual dan intelektual Islam di dalamnya. Dengan demikian, inisiasi daripada Bawaslu ini mendapatkan tafsiran-tafsiran yang tidak sama. Kalau tadi Wakil Ketua Umum Zainud Tauhid Saadi mengatakan kita harus klarifikasi dulu kepada Bawaslu. Yang dimaksud itu pedoman pembuatan khutbah atau pidato-pidato, atau konten daripada khutbahnya. Nah, di sini dalam pengaturan konten itu banyak yang menolak. Dengan demikian ini mau mengatur persoalan-persoalan substansial. Lalu ada yang bertanya apakah Bawaslu sudah kurang kerjaan gitu. Padahal dia kan harus mengawasi KPU dalam pelaksanaan, mengawasi segala macam. Tapi sekarang tiba-tiba intervensi masuk ke dalam persoalan internal umat Islam. Karena saya mewakili MUI. Karena di masjid itu agak sulit kita bisa mengawasi, melakukan pengawalan dan kontrol terhadap para mubalik. Kenapa Pak? Ya karena sifatnya internal, apalagi itu ada ajarannya. Karena di situ kita tidak bisa larang orang mengatakan pilihlah yang seagama denganmu. Ya, Al-Maidah itu kan di situ konteksnya dari ayat 21 sampai 24. Nah, itu di dalam spektrum demokrasi itu bukan sara karena disampaikan di depan umat Islam sendiri. Nah, yang salah itu adalah dipublikasikan keluar. Itu yang salah. Karena itu adalah persoalan keyakinan yang harus disampaikan kepada umat, dan itu dikawal dan dilindungi oleh pasal 29 ayat 2. Jadi semua ajaran agama itu, kepercayaannya itu tidak masalah kalau disampaikan secara internal. Secara internal. Yang keliru itu adalah kita post, lalu kita sebarkan kemana-mana, segala macam. Ini yang harus kita kendalikan. Nah, Bawaslu pada posisi ini, saya kira lembaga yang tidak tepat mengatur itu. Karena pasti akan mendapatkan reaksi dari ormas-ormas Islam. Siapa yang harusnya bisa mengatur? Ya, harusnya Bawaslu datang ke MUI berhadapan dengan ormas Islam menyampaikan gagasan ini. Maka yang mengatur adalah Majelis Ulama Indonesia. Di situ pada posisi tugas dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Atau sekalipun harusnya ke lembaga negara, Kementerian Agama. Di situ ada Ditjen Masyarakat Islam yang mengatur juga persoalan-persoalan khutbah, mubalik dan lain sebagainya. Saya kira ini persoalan, karena saya pikir anak-anak teman-teman di Bawaslu ini kan aktivis Muslim semua, dan yang lebih plus lagi mereka mubalik semua. Jadi sehingga mereka ini mubaligat ya,
jadi dai-daiyah yang ada di situ. Dai-dai muda. Ya, gitu dai-dai ya. muda yang sekarang mau dengan otoritas melakukan pengawasan terhadap pemilihan umum. Saya kira kanalisasi tentang substansi politik uang dan politik sara kita setuju. Majelis Ulama Indonesia menolak secara umum itu dipidatokan, itu tidak etis. Tapi kalau secara internal dan itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, saya kira tidak masalah. Saya kira juga di Amerika juga begitu, ya. Yang Protestan menyuruh memilih Protestan, yang Katolik menyuruh memilih Katolik, dan itu faktual, saya kira. Cuma yang salah itu dipublikasikan. Baik, kita akan kembali lanjutkan dan nanti juga akan mendengar pendapat dari Bang Nasir, tapi kami akan kembali usai pariwara, tetaplah bersama kami.